Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna min ahli jannah wa ajirna minan nar. Allahumma ij'alna min ahli jannah wa ajirna minan nar. Allahumma ij'alna min ahli jannah wa ajirna minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita, iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat bisa menghirup udara di pagi hari. Mudah-mudahan setiap langkah kita untuk menuju Baitullah, melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, mendapatkan tulisan kenikmatan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyebutkan, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda, ya. Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid itu disaksikan oleh ribuan malaikat, ya. Nah, mudah-mudahan mulai besok subuh dan seterusnya, ya, subuhan sudah di masjid, ya, insya Allah, ya. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Tadi di perjalanan saya ngobrol sedikit sama yang membawa. Ini Indonesia ini kalau jam 4 itu orang sudah ke masjid, jalan, ya, kayak di Madinah dan Mekah itu, ya, luar biasa, ya. Di Mekah dan Madinah itu kan jam 1 malam sudah berangkat ke masjid, jalan kabeh, ya, sehat kabeh, ya. Bahkan singgung kursi roda pun juga ikut keluar jam 1 malam. Nah, ini bi'ah ini atau lingkungan ini perlu dilatih. Ya Allah, mudah-mudahan kalangannya, ya, kalau bisa nggak menunggu lama-lama gitu, ya. Jadi anak-anak cucu kita ketika kumandang adzan sudah diajak untuk sholat di masjid. Baik, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qudwah hasanah kita, panutan kita dalam kehidupan. Jadi kalau kita mencari panutan terbaik adalah panutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada panutan yang melebihi kebaikannya ketimbang panutan orang yang mengambil Rasulullah sebagai qudwah hasanah dalam hidup. Semua ada dalam diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa kok disebut uswatun hasanah? Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Ya. Siapa yang menghendaki pertemuan dengan Allah, maka hendaklah mencontoh Rasulullah, ya. Siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Allah, maka ikutilah jalannya Rasulullah.
Jangan buat jalan sendiri hidup ini ya. Sudah ada panutannya, aturannya. Ya. Bisa jadi setiap daerah itu adatnya berbeda, kebiasaannya berbeda, tata caranya berbeda. Tapi dalam Islam satu sudah, ya. Gampang, mudah, ya. Orang sedunia itu bisa dikumpulkan oleh Allah di sebuah satu tempat, namanya di Mekah. Ya, jadi kalau mau melihat seluruh manusia berada ya, itu di Mekah atau di Madinah. Tata sholatnya sama, ya, ibadahnya juga sama, zikir-wiridnya sama, ya. Disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, ya, sebelum kita mulai kita baca dulu ya doa, ya, mudah-mudahan doanya bisa dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Hafal nggih? Coba bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Rabbana. Terus loh, kok macam apa? Itu surat apa kemarin? Ibrahim ayat 40 dan 41. Jadi apa lah ya? Silakan ngapal tuh. Ya Allah ya. Kita ulangi sekali lagi. Kalau Rabbi habli bukan di surat Ibrahim ya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Syaratnya apa? Ya sehari minimal diwaca ping 200. Ya. Kita baru berapa kali tadi? 6 ya, 7 ya. Tambah lagi sampai 10. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yuk, doa tadi dibaca 1, 2, 3. Kurang dikit lagi ya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yuk ibu-ibu bareng-bareng 1, 2, 3. Ya, bapak-bapak yuk 1, 2, 3.
Ya, sing umurnya 30 sampai 40 tahun. Yuk. Ayo, Bu. Bapak. 1, 2, 3. Ya, sing umurnya 40 sampai 50 tahun. 1, 2, 3. Ya, yang umurnya berapa? 50 sampai 60 tahun. Ternyata yang umurnya 60 tahun lancar semua. Ya, dari persiapan ini siap ya. Ya, yang umurnya 60 sampai 70 tahun yang sudah hampir, yuk. Waduh, bapak-bapak takut ikuti. Sebelum 60 sampai 70 tahun takut bacanya. Baik ya. Doa ini punya khasiat. Setiap doa itu punya khasiat dan keutamaan. Ya. Maka khasiat dan keutamaan doa itu kalau dibaca secara terus-menerus itu akan mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Pintu rahmatnya Allah. Ya. Maka biasanya orang yang sekali berdoa dengan orang yang berdoa terus-menerus, ya, itu kemungkinan besarnya itu lebih banyak orang yang berdoa terus-menerus untuk dikabulkan. Ya. Maka ketika kita mendidik anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, ya, jangan sampai putus asa mendoakan anak-anak kita. Ya. Rabbi habli minas sholihin, artinya apa? Ya Allah, berikan kepada, karuniakan kepada keturunan yang soleh. Cara atau tanda-tanda keturunan yang soleh itu disebutkan oleh Allah dalam surah Ibrahim tadi itu. Apa itu? Rabbi ja'alni, ya Rabb kami jadikan aku muqimas sholat, orang yang menegakkan sholat. Jadi cukup gampang untuk melihat orang itu soleh atau tidak delok sholatnya. Nek sholat, insya Allah mudah-mudahan menjadi orang yang soleh. Ya. Ya. Kalau perempuan apa Pak? Soleha. Oh iya, soleh dan soleha ya. Rabbi habli minas sholihin. Wa min dzurriyyati, tidak cukup sholat orang tuanya saja, tapi dari keturunan. Ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita ini dikasih oleh Allah anak, tapi anaknya belum sholat, gablek banget diatur itu ya. Apalagi disuruh wis, ya Allah, masih bapaknya sama ibunya sampai koming ya. Salah siapa dulu yang mendidik ini? Bagaimana ini? Bisa jadi semua sudah ditempuh, tapi doanya yang kurang. Ya. Maka untuk menjadi orang yang siap menegakkan perintah Allah itu didukung kuat dengan doa tadi itu. Ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Rabb kami terimalah doaku ini. Ya. Nah, ini doanya Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim alaihissalam itu dikaruniai oleh Allah namanya Nabi Ismail alaihissalam, ya, dan Ishak alaihissalam. Ya. Semua keturunannya ini menegakkan sholat, mendirikan sholat. Ya. Meskipun syariat sholat mungkin zaman dahulu dengan zamannya Rasulullah itu berbeda. Zaman dahulu itu lebih banyak 50. Saya 50 apa? Ya 50 waktu. Ya. Sujud dan rukuknya, ya, sedangkan ya
Zaman Rasulullah ketika beliau Isra Mi'raj ya, itu cuma berapa? 5 kali sehari. Ya, ringan Pak, ya, 5 kali sehari. Itu pun cek wabot kadang-kadang. Ya. Ya memang nggak ono perintah Allah sing enteng itu ada. Perintah Allah yang ringan itu ya sing paling enak itu apa? Ya. Karena memang memakmurkan masjid itu ya di antara salah satu tanda orang-orang yang percaya pada hari kiamat. Bisa dibuka nanti dalam surah Al-Anfal itu. Al-Anfal atau Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, mereka itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi orang itu kalau sudah memakmurkan masjid, sholat di masjid, ya, kemudian percaya hari kiamat, yakin hari kiamat itu akan datang, ya, menimpa siapapun, ya, maka dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kalau kita bayangkan hidup kita ini ya terbatas, ya, umur kita terbatas, ya, kekuasaan kita juga terbatas, ya, kemampuan kita terbatas. Tapi orang yang pandai adalah orang yang mengambil ya keterbatasan umur itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi mulia, ya, orang yang beribadah kepada Allah itu Allah angkat derajat, Allah muliakan hidupnya, ya. Allah lapangkan dadanya. Tidak ujian yang menimpa dirinya tidak membuat dia itu yai'as. Yai'as itu apa? Putus asa. Ya. Jadi putus asa itu kan bukan sifatnya orang mukmin. Putus asa itu sifatnya orang siapa? Orang kafir. Putus asa itu sifatnya orang kafir. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa kecuali orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu putus asanya kuat. Ya. Di dunia saja sudah putus asa, apalagi nanti di akhirat. Ya. Kita lihat di sini ya, pada kesempatan pagi hari ini, ya. Saya akan membahas sedikit tentang supaya kita ini semangat ya, sifatul jannah, sifat-sifat surga. Sifat-sifat surga ini disebutkan banyak dalam ayat ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemuliaannya, ya. Nanti Bapak dan Ibu sekalian boleh dibuka dalam surah Maryam, gitu ya, ayat 61 sampai 63. Di situ disebutkan jannati adaninillati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib. Ya. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. La yasma'u fiha lagwan illa salama. Jadi di surga itu orang tidak pernah mendengarkan ucapan perkataan yang sia-sia, yang buruk. Ya. Ucapannya semuanya adalah ucapan keselamatan. Assalamualaikum. Maka kalau kita bertemu dimanapun, di jalan, ya, itu kalau bisa sebelum menggopa gitu ya, itu salam dulu, assalamualaikum, karena mengandung doa. Ya. Dan itu adalah kalimat ucapan untuk penghuni surga yang dilontarkan oleh malaikat kepada orang-orang yang masuk surga. Gitu ya. Assalamualaikum. Walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiyya. Penghuni surga itu setiap pagi dan sore itu mendapatkan rezeki, ya. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu diwariskan oleh Allah kepada orang-orang atau hamba Allah yang apa? Bertakwa.
Dalam surah Al-Baqarah dikuatkan oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jadi karena perjalanan kita itu panjang, ya, perjalanan kita itu panjang, ya, maka bekal kita itu juga harus apa? Harus banyak, ya, harus kuat. Ya. Berapa banyak orang yang tidak mengambil bekalnya, ya, padahal perjalanannya itu panjang. Tahun 97 atau 79 kurang lebih saya lupa. Di pesantren Ngeruki dulu, ya, itu santri-santrinya mendaki gunung. Jumlahnya kalau tidak keliru ada berapa? 150 atau 15 orang. Tapi ala kulihal ada 15 orang santri waktu itu yang meninggal dunia di atas Gunung Lawu. Ya. Semangat, ya, ada yang bekalnya itu kurang padahal musim dingin. Qadarullah, pas kabut, ya, jalan tidak kelihatan. Ya. Dan 2 hari yang lalu, ya, juga ada salah satu santrinya, ya, yang mudah-mudahan syahid, ya, tenggelam di laut selatan, di pantai selatan, ya, tenggelam hari ini, besoknya baru ketemu. Maka kata Rasul apa? Al-gharaqu syahid, al-maktun syahid, ya, al-hamil atau orang yang hamil kemudian meninggal syahid, ya. Orang yang tenggelam itu mati syahid. Orang yang sakit panas, sakit perut itu mati syahid. Ya. Cuma orang yang mati syahid dalam peperangan dengan orang yang mati syahid dalam kondisi seperti itu, perbedaannya adalah dimandikan atau tidak, itu saja. Ya. Kalau orang yang meninggal dunia dalam peperangan, Pak, itu nggak dimandikan, langsung dikuburkan dengan apa? Pakaiannya, semua yang menempel di badan itu langsung dikubur. Maka ketika jasadnya Hamzah dan orang-orang yang meninggal pada perang Uhud, jadi Uhud itu kan dulu pernah banjir besar, ya, pernah terjadi banjir besar, ya, sampai-sampai orang-orang yang meninggal yang dikubur di situ dulu semuanya terbongkar, kelihatan karena banjir itu. Ya. Dan jasadnya Hamzah itu masih utuh. Itu kan belum lama, ya, masih berapa puluh tahun yang lalu, ya. Sampai kelihatan, kemudian dikuburkan lagi. Kenapa kok tidak dikasih nama? Ini jasadnya Hamzah, ini si fulan, ini si fulan. Karena kebiasaan orang Indonesia itu ngapunten, Pak, nggak hanya Indonesia, ya, ada Tajikistan mana. Itu udah ngerti uang saya kuliah itu lemah iso-iso entah. Ijiku ibumu itu loh, gitu ya. Percaya nggak? Tabarukan katanya, ya, diambil apa? Sebagai apa? Golek berkah. Maka di Madinah itu kan nggak ada kuburan sahabat yang kayak jeneng, kecuali hanya Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Kuburannya Ali, kuburannya Utsman, kuburannya sahabat-sahabat Fatimah, kuburan yang lainnya itu kan. Karena pernah terjadi, ada orang Syiah itu ya orang yang gimana, ya. Pokoknya orang Syiah lah, penjelasannya panjang. Itu ngerti kuburannya Ali bin Abi Thalib, itu dijikui kuburan, nangis dengar kuburan, gerung-gerung sampai arep entek lemah itu. Tapi ketika melewati kuburannya Utsman bin Affan, dia meludah di situ. Diingat bisa-bisa Utsman bin Affan. Ya. Maka kebijakan Arab Saudi untuk tidak memberi nama setiap apa? Makbarah atau kuburan yang ada di Baqi. Nah, itu manfaatnya banyak.
Baik, sampai sana kita berbicara tentang surga, sifatul jannah. Kemudian dalam hadis yang lain dikuatkan, ya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya. Saya pernah ceritakan dulu, Anas bin Malik ini sahabat Rasulullah yang ketika ikut Rasulullah itu dia masih berumur 6 tahun. Jadi ibunya itu menitipkan Anas kepada Rasulullah itu ketika itu umur 6 tahun. Rasulullah sudah berada di Madinah berarti berapa? 2 tahun Hijriah. Berarti Anas bin Malik ikut Rasulullah itu kurang lebih ya sekitar 8 atau 10 tahunan. Gitu ya. Ikut Rasulullah. Nah, ini beliau meriwayatkan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah." Kata Rasulullah, ya. Aku ini orang yang paling banyak pengikutnya nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi kalau diakumulasi dari zamannya Nabi Adam, kemudian Ibrahim alaihissalam, ya, Nuh alaihissalam, ya. Jadi pengikut yang paling banyak itu nanti pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Dan aku, kata Rasulullah, orang yang pertama kali akan mengetuk atau membuka pintu surga. Ya. Jadi Nabi Ibrahim, ya, itu terakhir. Nabi siapa lagi? Musa terakhir, Nabi Isa terakhir, Nabi Nuh alaihissalam terakhir, nabi-nabi yang lain itu terakhir. Yang pertama kali itu Nabi Muhammad SAW dibuka pintu surga. Jadi setelah dibuka pintu surga, sirat dibentangkan, semua umatnya itu apa? Melewati. Orang yang pertama kali melewati adalah Rasulullah SAW, diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, diikuti oleh apa? Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian keluarga beliau, istri beliau, kemudian baru umat-umatnya yang lain. Dan setiap orang yang melewati sirat, ya, sesuai dengan amalannya masing-masing. Ada yang kalbar itu seperti kilat, gitu, ya sampai, ya, seperti petir, ya. Ada orang yang seperti menunggang kuda dengan kecepatan tinggi, ya. Ada orang yang berlari, ada orang yang berjalan santai, kutuk sampai ke pintu surga, ya. Ada yang berangkang, ya, sampai juga. Ada yang ngesot, ya, ngesot pelan sampai juga, ya. Ada yang bergelantungan, ya, gantung, ya, seperti orang di tambang itulah, ya. Tapi juga saat sampai. Tapi ada orang yang ngesot, gelantung, ya, kemudian terjatuh, ya, ke dalam neraka, sesuai dengan amalannya masing-masing. Wa ana awwalu syafi'in fil jannah, kata Rasulullah, dan aku adalah orang yang pertama kali akan memberikan syafaat, ya, pertolongan. Lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya'i ma suddiqtu wa inna minal anbiya'i nabiyyan ma yusaddiquhu min ummatihi illa rajulun wahid. Ini artinya bahwa orang yang membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu adalah orang yang selamat. Maka kalau ditimbang imannya Abu Bakar As-Siddiq, ditimbang dengan seluruh imannya di dunia ini, maka kata Rasulullah pasti berat imannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu mengimani Rasulullah itu enggak pakai pertanyaan, langsung aman tuh, saya beriman, saya percaya, gitu. Karena kekuatan imannya itu luar biasa. Maka ketika dikabari, ya Abu Bakar, aku tadi malam melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Madinah menuju Baitul Maqdis.
ya, Palestina. Ya. Dari Baitul Maqdis Palestina, aku menuju surga Sidratul Muntaha yang paling tinggi, langit yang paling tinggi. Ya. Maka Abu Bakar langsung mengatakan, aku beriman ya Rasulullah. Sudah nggak pakai pertanyaan lagi. Ya. Ini menunjukkan kekuatan iman seseorang. Taib, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian juga ya, di dalam surga itu Allah Subhanahu wa taala siapkan sebuah tanaman-tanaman yang sangat indah, ya. Wa dhillim mamdud. Dhillin itu apa? Dhillin itu maknanya adalah bayangan. Mamdud itu yang sangat luas. Contohnya itu di belakang kita itu di lapangan itu kan ada pohon palem itu ya. Kemudian ada juga pohon mangga itu yang rimbun itu ya. Nah, itu di surga itu Allah siapkan seperti itu, tempat untuk berteduh, ya, tempat untuk istirahat, berteduh. Nah, berteduh atau tempat istirahat itu disebutkan oleh Rasulullah, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'di an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati la syajaratan, sesungguhnya di surga itu ada sebuah pohon, ya. Yasirur raqibu fi dhilliha, ya, yasir itu berarti apa? Ar-raqib, orang yang berjalan atau orang yang mengendarai kendaraan, ya, itu berjalan di bawah naungan pohon tersebut, ya. Mi'ata amin la yaqta'uha, ya. DE ku berjalan ngebut atau numpak kendaraan dengan kecepatan tinggi, itu isik dinaungi oleh pohon tadi, masih iup, ya. Jadi pohonnya itu masih menaungi, ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa surga yang Allah siapkan untuk orang yang beriman itu luas. Maka kalau kita melihat dalam surah surah Al-Imran atau juz 4 itu ya, di pertengahan itu disebutkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, ya. Wasari'u ila magfiratin, dan bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan untuk orang tersebut apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Allah siapkan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Kita saja Bapak Ibu sekalian kalau naik pesawat, ya, apalagi di pinggir jendela itu ya, pesawat pinggir jendela, melihat dunia ini kan kayak semut, ya, kecil banget, kayak nggak ada apa-apa. Andaikan kita itu dijatuhkan dari jatuhkan dari atas itu pesawat, ya, ketinggiannya mungkin pol gitu ya, itu mungkin sampai bawah itu sudah remuk gitu, dan itu tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa jatuh sampai apa? Ke bawah. Tapi ya, ketika Allah menjatuhkan penghuni neraka, ya, itu membutuhkan 70 tahun baru bisa sampai jurang api neraka, ya. Jadi dijatuhkan sampai dasar jurang neraka itu membutuhkan waktu berapa? 70 tahun, ya. 70 tahun itu menurut hitungan kita dan hitungan akhirat itu sangat berbeda, panjang waktunya. Nah, sama dengan luasnya dunia surga juga sama, ya. Nah, yang seluas itu Allah peruntukkan untuk, ya, untuk satu manusia, ya, untuk satu hamba Allah, ya. Maka kendaraannya apa? Kendaraan penghuni surga itu satu, gibas atau domba, ya. Domba itu nanti akan menjadi kendaraan penghuni surga. Yang kedua apa? Kuda, ya. Kuda itu juga akan menjadi kendaraan penghuni
penghuni surga. Maka kan enten Mbak sing wong niku dunya niku tiap dino itu latihan kuda, jaran. Wis pokoknya bergelut dengan kuda. Itu nanti kalau dia masuk surga itu kepingin, ya Allah uhibbul khail, ya Allah aku kepingin kuda. Ya. Kenapa? Karena ketika di dunia itu apa? Dia mencintai kuda sampai masuk surga pun kepinginnya itu apa? Punya apa? Punya kuda. Maka Allah datangkan kuda yang bersayap, ya, kemudian dinaiki, kemudian dia apa? Berkunjung, berpergian, ya, kemanapun yang dia kehendaki dengan apa? Kuda tadi. Ya. Maka kendaraan surga itu adalah kuda tadi. Baik, ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, ya, dalam hadis yang ke-6552. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya lagi, suqul jannah, ya, pasar yang ada di surga. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Anas ini banyak meriwayatkan hadis. Beliau ini di antara salah satu sahabat yang ketika kecil pernah didoakan oleh Rasulullah dengan doa yang sangat menakjubkan. Doanya itu apa? Allahumma akthir malah, ya Allah, jadikanlah Anas bin Malik itu punya harta yang sangat kaya. Allahumma akthir malah wa atil umrah, ya Allah, panjangkanlah umurnya Anas bin Malik. Ya. Kemudian wa akthir waladah, dan perbanyaklah anaknya. Ya. Jadi yang doa pertama, ya Allah, mudah-mudahan Anas bin Malik ini kaya raya. Yang kedua, umurnya panjang. Yang ketiga, anaknya banyak. Maka Anas bin Malik itu ketika Rasulullah meninggal dunia dan Anas bin Malik dewasa besar, dia diberi oleh Allah kekayaan yang tak terbatas, kaya raya. Ya. Kemudian setelah kaya raya itu ternyata Anas bin Malik ini umurnya panjang, 125 tahun. Ya. Dan di antara sahabat yang meninggal di akhir-akhir itu termasuk adalah Anas bin Malik. Sehingga dia menjadi seorang ulama besar pada waktu itu, ya. Dan mempunyai beberapa budak juga. Ya. Di antara budaknya Anas bin Malik pada waktu itu adalah Sirin. Siapa? Sirin. Ketika Sirin mempunyai anak dikasih nama Ibnu Sirin. Nah, Ibnu Sirin ini sama bapaknya Sirin itu suruh belajar dengan Anas bin Malik. Ya. Jadi gimana itu Pak? Anas bin Malik punya budak namanya Sirin. Sirin punya anak namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin belajar kepada Anas bin Malik. Itu sehingga Ibnu Sirin juga menjadi ulama besar. Maka orang dulu itu kan kalau belajar ilmu itu kan silsilahnya itu kuat Pak. Ya, contoh ya, dulu saya ketika di pesantren di Yogyakarta, dulu saya belajar dengan Mbah Kiai Hisham Syafi'i, Kiai Matori Al-Huda, kemudian juga kepada Ustadz Ali, ya, Ustadz Ali dan Ustadz Rehan. Kiai Haji Hisham Syafi'i itu ulama karismatik terkenal, ya, se-Yogyakarta pada waktu itu. Ya, sekarang beliau sudah almarhum, meninggal dunia. Termasuk pencetus PDHI, ya, Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia, ya, dan pencetus beberapa pesantren yang ada di Yogyakarta, dan yang memimpin peperangan melawan Belanda pada waktu itu. Nah ini silsilah ilmu itu ya, turun sampai sekarang ini kepada cucu-cucu beliau, ya, menjadi orang-orang besar sampai hari ini, menjadi para ulama. Sama dengan kebiasaan ulama zaman dahulu, belajarnya juga begitu kepada Anas bin Malik. Nah kemudian Anas bin Malik itu karena umurnya itu panjang, kemudian didoakan oleh Rasulullah, ya, wa akfir waladahu, dan perbanyaklah anaknya.
sama anaknya itu kalau tidak keliru itu juga 125. Gitu ya. Ibu-ibu nggak usah tanya istrinya berapa. Pokoknya anaknya banyak itu. Ya. Sehingga apa keturunannya itu berkah. Maka boleh Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya anak, ya, kebetulan kok qadarullah kita ketemu siapa orang yang dianggap saleh, ya, ngerti tentang agama, ya, didoakan, minta doanya itu boleh. Ya. Maka meminta tabaruk kepada orang yang masih hidup untuk didoakan itu boleh. Ya. Maka kan ada juga yang didoakan, Ibnu Mas'ud didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, semoga orang ini menjadi orang yang faqih dan mengerti ilmu tafsir. Maka Ibnu Mas'ud menjadi seorang ulama besar karena doanya Rasulullah. Ya. Maka saya kembalikan di awal tadi, kenapa kok selalu kita itu harus berdoa? Ya, karena kekuatan doa itu melebihi kekuatan usaha kadang. Ada orang yang mengatakan usaha dulu baru berdoa. Enggak, kalau saya adalah berdoa dulu baru berusaha. Karena jangan sampai apa mendahului apa takdir Allah. Berdoa dulu, mintakan dulu kepada Allah. Ya, sebelum kita berusaha. Coba jenengan ngapunten, suami istri ya, setelah menikah, ya, hubungan badan dulu atau berdoa dulu? Gimana Pak? Atau lali? Ya, Allahumma lali bakal diwaca batin gimana? Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitani ma razaqana. Biyen iki diwaca mboten kira-kira. Ya? Mboten. Lali. Apa orang hafal biyen, Pak? Apa biyen ngono dongane? Orang hafal. Terus diwaca kenapa? Apa hubungannya kok dibacakan doa dulu ya? Kemudian apa? Baru melaksanakan sunnah. Karena ngapunten, betapa banyak anak-anak yang susah diatur, bandel, durhaka kepada orang tuanya, disebabkan karena orang tuanya ketika memulai tidak berdoa kepada Allah. Ya, banyak kejadian. Maka mendahulukan doa itu harus, ya. Ya. Didahulukan dulu doa. Imam Bukhari seorang ulama, ya, pengumpul dan ahli hadis, itu pernah dites dengan 100 ulama pada waktu ada perkumpulan ulama-ulama besar, dan Imam Bukhari ini dipanggil dan dites. Setiap ulama mengatakan dalam kitab ini, Imam Bukhari mengatakan khata' keliru, terus dibacakan lagi khata' keliru. Ditanya, wahai Imam, kenapa engkau hanya mengatakan keliru? Ya. Karena saya tidak pernah mendapatkan hadis itu dalam buku itu. Langsung sama Imam Bukhari dibacakan dari awal ya sampai akhir. Semua ulama-ulama pada waktu takjub, kaget dengan kecerdasan Imam Bukhari. Kenapa? Imam Bukhari itu sebelum gurunya itu belajar bukunya, dia sudah baca. Yang kedua, ya, Imam Bukhari setiap meletakkan hadis dalam kitabnya itu selalu sholat 2 rakaat. Dan keutamaannya lagi, Imam Bukhari itu mempunyai 1080 guru. Ya. 1080 guru. Dan mencarinya itu, ya, itu dengan berjalan kaki. Jadi dia itu kan dari daerah Uzbekistan ya, Tajikistan ya, mungkin dari apa ceknya sekitarnya lah itu. Dia kan bukan orang Arab, dia Ajam. Ya. Ketika umur 16 tahun, ibunya membawa Imam Bukhari ke Mekah. Dan Imam Bukhari itu waktu kecil ya umur 7 tahun sempat buta. Ya. Sempat tahu-tahu mendadak buta. Nah, ketika buta, ibunya tidak pernah putus asa. Dan ayahnya meninggal ketika dia masih dalam kandungan, masih kecil dia meninggal, ayah.
Nah, ketika buta itu dalam jangka lumayan lama, 3-4 tahun ini, ibunya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah penglihatan anakku. Ya Allah, kembalikanlah penglihatan anakku. Suatu saat ibunya itu tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya dia ditemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Wahai ibu, sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu. Ketika bangun, itu Imam Bukhari langsung mendekat ibunya, wahai ibu, aku sudah bisa melihat. Berarti mimpi ibunya dengan apa? Yang dirasakan oleh Bukhari itu sama. Maka ibunya bersyukur, senang. Ketika umur 16 tahun, langsung sama ibunya dibawa kemana? Ke Mekah. Ya, untuk menunaikan haji. Ya. Nah, ketika haji itu Imam Bukhari mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, saya kepingin tinggal di Mekah untuk belajar. Akhirnya ibunya ini pulang bersama rombongan dan Imam Bukhari ditinggal di Mekah. Ya. Apa yang dia lakukan? Ya, ketika tinggal di Mekah, dia thalabul ilmi, belajar kepada beberapa guru yang ada di Mekah. Setelah selesai dari Mekah, dia mengadakan hijrah ke Madinah dan belajar di Madinah menetap beberapa tahun. Sampai kemudian dia kembali ke mana? Ke Basrah. Ya, Basrah itu berarti daerah Irak ya. Dia bertemu dengan siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi Imam Bukhari ini termasuk muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama ahli hadis, pakar hadis. Ya. Dia menuliskan, dia mengatakan apa? Di dalam kitabku ini, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ada 7.000 hadis-hadis yang lemah, yang dhaif ya. Sengaja saya tulis, saya masukkan dalam buku ini. Mudah-mudahan setelahku nanti ada orang yang meneliti dan mensahihkan sebagiannya. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal itu kan ada beberapa hadis yang dhaif, yang lemah. Kurang lebih adalah 7.000 hadis. Tapi setelah diteliti oleh Syekh Al-Albani, ulama yang belum lama meninggal dunia, itu ternyata masih ada 2.000 hadis yang standarnya itu adalah sahih, bisa dipakai gitu Pak. Padahal jangkanya Imam Ahmad itu mengucapkan, mudah-mudahan nanti ada ulama yang akan mensahihkan hadisku ini. Terjadi nggak? Terjadi. Ya. Pada zaman ya abad-abad terbaru ini belum lama dikumpulkan oleh seorang ulama. Ya. Maka ketika Imam Bukhari belajar kepada Imam Ahmad ya, dan pada waktu itu di Basrah itu terjadi perselisihan ya atau fitnah yang melanda Basrah. Kebanyakan mereka mengatakan apa? Sesungguhnya Al-Quran adalah makhluk. Itu fitnah yang melanda negeri Basrah Baghdad pada waktu itu. Wahai Bukhari, hendaklah engkau meninggalkan negeri ini. Ya. Akhirnya beliau pergi di mana? Ke Mesir kalau tidak keliru. Mesir. Ya. Setelah itu baru ke daerah Palestina. Ya. Berarti kalau terjadi fitnah di sebuah negara, apalagi keilmuan Pak, ya. Dan orang itu dalam tahap belajar tidak bisa membentengi dirinya, maka hendaklah dia menyingkir ya, supaya tidak terjadi fitnahnya itu lebih bicara. Sehingga ketika beliau berumur 23 tahun ya, Imam Bukhari ini sudah menjadi seorang mufti. Mufti itu berarti seorang yang memberikan mengeluarkan fatwa. Jadi sudah bisa mengeluarkan fatwa. Ini biografi beliau secara singkat. Taib ya. Maka hadis Anas bin Malik ini ya, di sini disebutkan ya, saya bacakan satu hadis lagi ya. Tadi kita lanjutkan. Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jumu'atin fatahubbu rihus syamal fatahtu fi wujuhihim wa thiyabihim. Jadi di surga itu, sesungguhnya di surga itu lasuqan, ada sebuah pasar ya. Pasar ya,
ya'tunaha kulla jumu'atin, yang akan didatangi oleh penghuni surga setiap hari Jumat. Maka ada pasar Pon, Legi, Pahing, terus apa lagi Pak? Ya, Pon ya, terus macam-macam itu namanya. Nah ini pasar ini Allah siapkan hari Jumat yang didatangi oleh seluruh penduduk surga. Fatahul burihus syamal. Ya. Kemudian ketika mereka berjalan ke pasar, itu anginnya berhembus dari arah utara. Fatahtu fi wujuhim wa thiyabihim. Anginnya itu mengenai muka mereka, gitu ya. Kemudian badan mereka. Fayazdadu husnan wa jamalan. Ketika angin itu menimpa wajah dan baju mereka, maka orang itu menjadi ganteng dan cantik. Jadi kena hembusan anginnya itu langsung bertambah ganteng, bertambah cantik. Fayarji'una ila ahlihim, dan mereka itu kemudian kembali kepada keluarganya. Wa qad izdadu husnan wa jamalan. Keluarganya mengatakan apa? Engkau kok tambah apa? Ganteng. Engkau kok tambah indah. Engkau kok tambah gagah. Fayaqulu lahum ahluhum. Itu yang diucapkan oleh keluarga mereka. Wallahi, demi Allah, kata penghuni tadi, laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Demi Allah, engkau telah bertambah, ya, bertambah indah, bertambah ganteng setelah engkau pergi ke pasar. Kalau kita hari ini Pak ya, pergi ke pasar itu pulang-pulang bukan wangi, ya, campur wis, nek pasar kambing mampu kambing, ya. Pasar sapi mampu sapi, pasar sayur yang mampu sayur, ya, campur. Tapi ini enggak, ini justru bertambah wangi, ya. Fayaquluna, kemudian mereka berkata, wa antum, engkau juga wahai istriku, wallahi demi Allah, laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Ya. Jadi itulah keindahan yang Allah gambarkan di surga. Ya. Kenikmatan itu selalu bertambah, bukan berkurang. Maka kenikmatan yang sempurna adalah kenikmatan di surga. Tidak ada orang sakit, ya, tidak ada orang buang air kecil, buang air besar, ya, tidak ada orang tua di dalam surga, Pak ya. Oh enggak ada, ya, orang tua enggak ada. Semuanya umurnya berapa? 30 sampai 33 tahun. Ya. Jadi direparasi itu Pak ya. Sing tuwa-tuwa ning dunya itu diubah itu Pak ya. Jadi nom kabeh ya. Umurnya 30 sampai 33 tahun. Tingginya pun distandarkan oleh Allah. Berapa? Situna dira'an, 70 hasta atau kurang lebih ya 60-an atau 70-an meter. Ya. Dhuwur itu Pak, podo dhuwur. Nah yang kecil-kecil ada nggak? Ada. Mereka menjadi pelayan-pelayan penghuni surga. Siapa mereka? Anak-anak yang belum dewasa, yang meninggal dunia ketika di dunia. Ya, bayi, anak-anak kecil yang meninggal dunia itu nanti akan menjadi apa? Pelayan-pelayan penghuni surga. Setiap satu penghuni surga akan dilayani oleh anak-anak berapa? Alfu wildan, 1000 anak. Nah, jadi sing saiki urung dikaruniai oleh Allah anak Pak, enggak usah khawatir ya. Nanti di akhirat dikasih oleh Allah berapa? 1000, ya. 1000 anak sing nglayani. Ya. Terus kabeh makanan apa kok dilayani. Ono turu rasa ning surga, ora ono turu. Ya. Ono apa orang bersenang-senang. Silaturahim, makan, itu layak-layak, mimpi. Wes pokoknya tetap. Enggak ada malam, enggak ada siang. Kenapa? Ya. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Ya, surga itu ya tempatnya orang diberi apa? Balasan. Ya, kesempurnaannya sudah full. Ya, maksimal totalitas. Ya, begitu juga orang yang masuk neraka, dia tidak mati, dia juga hidup selama-lamanya. Ya.
dia tidak mendapatkan kenikmatan, dia diazab. Ya, ini. Ada pembahasan lain ya tentang orang yang masuk neraka tapi dia punya iman, ya otomatis Allah akan masukkan dia ke dalam surga meskipun harus mencicipi apa panasnya api neraka. Sedangkan orang kafir tidak, orang kafir itu khalidina fiha abada, mereka itu kekal di dalam. Maka ketika Abu Jahal terbunuh pada perang Badar pada perang Badar itu, kemudian jasadnya itu dimasukkan ke sebuah sumur oleh Rasulullah kaum muslimin. Sumurnya masih ada, kuburannya masih ada dan tidak dibangun Pak masih di Mekah itu tidak dibangun, yaitu di daerah Badar itu Rasulullah mendekat kuburannya Abu Jahal. Telah datang janji Allah. Telah datang janji Allah. Ini menunjukkan orang yang mati itu ngerti dengan pembicaraan apa? Makhluk yang masih hidup. Yang membedakan mereka tidak bisa membalas ucapan kita. Maka kalau kita itu masuk kuburan itu kan diperintahkan untuk apa? Berdoa, assalamualaikum ya ahlat ya minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ini kan doa masuk kuburan. Apakah penghuni kubur menjawab? Ya menjawab, coba kita tidak mendengar. Ngerti mereka siapa yang berziarah, berkunjung, itu ngerti. Orang kafir juga sama. Maka tidak diperkenankan mengubur jasad orang muslim berdampingan dengan jasad siapa? Orang kafir. Kenapa? Ditakutkan orang muslim itu terganggu dengan siksaan orang kafir. Jadi siksaannya itu kan dicek di mana? Di Rusia itu kan pernah ada penelitian itu. Orang menggali terowongan sedalam-dalamnya itu. Ketika sampai di puncak kedalaman, dia mendapatkan manusia yang menjerit kesakitan, menjerit-jerit kesakitan, menangis gitu ternyata seperti orang yang sedang diazab, seperti orang yang sedang diazab. Ini menunjukkan bahwa neraka itu sudah ada sampai hari ini, surga pun juga sudah ada sampai hari ini. Buktinya apa? Ketika Rasulullah Isra Mi'raj diperlihatkan di neraka. Ada orang yang motong lidahnya, ada orang yang berenang di lautan dan darah, ketika sampai pinggir dilempar batu. Ada orang yang ditusuk dengan besi dari kemaluannya sampai lidahnya, kemudian dipanggang kayak sate Itu semua diperlihatkan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah bertanya, siapakah ini? Siapakah orang ini? Dijelaskan oleh oleh malaikat. Si fulan orang yang mengadu domba, si fulan orang yang makan riba, si fulan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Itu dijelaskan semua oleh malaikat. Taib jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 5:42. Sebelum kita tutup kita ulang kembali doa yang tadi dibaca. Mudah-mudahan masih ingat Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yuk bareng-bareng Rabbi habli minas sholihin. 1, 2, 3. Rabbi habli minas sholihin. Iya. Mudah-mudahan ini nanti hafal
pertemuan di bulan depan nanti kita tes satu persatu ya. Insyaallah sudah siap ya? Siap gibah? Kemudian bekal silakan boleh dibuka dalam surah Ibrahim ayat 40 dan 41. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya hajat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hibbal masakin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Allahumma ighfir dhanbana wa tahhir qalbana wa hassin farjana. Allahumma ighfir dhanbana wa tahhir qalbana wa hassin farjana. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar wa ajirna minan nar. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar wa ajirna minan nar. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar wa ajirna minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.